Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Topik pembahasan kita pagi hari ini yaitu cicil gadget rela, cicil pensiun. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi, Mandra. Pak Nanang, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yang bingung dengan dua pilihan ini Pak Nanang. Beli gadget atau ikut DPLK karena kebetulan kantornya sedang ada program. Dua-duanya sama-sama butuh, dia butuh gadget karena tuntutan pekerjaan, tapi dananya terbatas untuk bisa dapat dua-duanya. Kiranya saran Pak Nanang bagaimana? Dua-duanya harus atau bagaimana ini Pak? Ya. Tapi kalau kita bicara memang karakter orang Indonesia ya terlalu konsumtif ya. Karena kalau boleh saya informasikan, dari 250 juta penduduk Indonesia yang punya program pensiun itu cuma 5 juta tuh Mbak Andra. Nah, balik lagi saat ini ada pilihan nih, mau cicil gadget atau cicil pensiun. Gadget masa sekarang, pensiun masa depan. Nah, kadang orang berpikir ya udah masa sekarang dulu, masa depan ntar urusan anak cucu saya yang ngasih ke pensiun ke saya. Nah, tapi nggak seperti itu Mbak Andra, karena balik lagi kalau kita bicara pensiun, ini kan saat ini yang saya bilang ya, yang punya program pensiun baru 5 juta. Sementara jumlah penduduk usia tua di Indonesia itu meningkat dengan tajam. Nah, tentunya saat ini kita ini harus sudah siap nih bagaimana kita sudah bisa mencicil masa depan dari sekarang. Kalau misalnya ada dua pilihan untuk mencicil gadget dengan mencicil masa depan, ya masih bisa dua-duanya Mbak Andra. Nah, tinggal dilihat gadgetnya apa kebutuhannya, apa fungsinya. Nah, kalau fungsinya sama tapi mereknya beda, harganya beda, tentunya kita milih fungsinya yang sama walaupun mereknya berbeda, kan harganya beda juga. Sisanya bagaimana? Sisanya adalah untuk mencicil masa depan. Nah, tentu itu yang bisa saya sarankan untuk istilahnya jika ada karyawan berpikir seperti antara pilihan untuk gadget dengan DPLK atau dana pensiun. Kebutuhan harus duluan daripada keinginan, begitu. Betul, kebutuhan dulu baru keinginan, seperti itu Mbak. Oke, tadi kan berbicara mengenai cicil barang, cicil pensiun. Sebetulnya penyelenggara DPLK sendiri nih Pak Nanang ya bisa membuat cicilan juga otomatis terdebit atau bagaimana? Jadi saat ini kalau kita bicara jumlah DPLK yang ada di Indonesia kurang lebih ada 24 DPLK ya, dengan aset kurang lebih 60 triliun per September 2016. Dan tentunya DPLK itu mempunyai fasilitas bisa auto debit kartu kredit atau debit untuk rekening. Tapi umumnya DPLK itu memang dari perusahaan nih, perusahaan sudah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta DPLK. Sehingga pada saat kemudian ada gajian bulanan itu langsung dipotong untuk DPLK itu sendiri. Di samping juga perusahaan memberikan fasilitas jika ada THR, tunjangan hari raya ataupun bonus, nah itu bisa top up nih, ditambahin untuk cicil masa depannya itu lebih ringan. Nah, mirip kalau kredit ya, kredit kan bisa dicicil lebih dahulu ya. Kalau kredit mobil, kredit rumah ya. Nah, sama juga cicil masa depan, kalau kita punya rezeki lebih, kita bisa top up nih, sehingga cicilan kita untuk masa depan, kedepannya akan lebih ringan. Tapi itu harus dari request permintaan dari nasabahnya sendiri ya Pak ya? Permintaan dari karyawan, perusahaan ya? seperti itu. Oke, tadi kan dikatakan mengenai dana pensiun. Sebetulnya selain DPLK sendiri, investasi apa kiranya yang bisa kita jadikan sebagai persiapan pensiun kita Pak? Reksadana bagaimana? Reksadana itu baik sih Mbak. Dalam artian gini, yang jelas kalau kita bicara investasi ya, ataupun cicilan masa depan, tidak hanya bentuknya dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK ya. Kita bisa bicara asuransi. Nah, kita bisa bicara reksadana. Yang penting adalah bentuknya adalah saving plan, di mana kita menabung, kita menaruh jumlah dana kita untuk nanti ya. Tapi jangan begitu naruh bulan depan diambil. Kita taruh 10-15 tahun ke depan baru kita ambil. Nah, sehingga pada saat kita pensiun, kita sudah punya cukup dana untuk andalan kita pada masa pensiun dibandingkan kita nanti merepotkan anak cucu kita. Oke, ini sebagai kesimpulan barangkali Pak Nanang bisa diberikan kepada pemirsa kiranya untuk dapat segera mencicil dana pensiunnya seperti apa caranya? Ada 3 Mbak Andra. Pertama, mulai dari sekarang mencicil masa depan ya. Kemudian kedua adalah investasikan cicilan tersebut kepada investasi yang produktif. Kemudian ketiga, yang paling penting, pilihlah penyelenggara investasi yang kompeten. Sehingga mereka bisa jadi andalan kita pada saat kita pensiun. Oke, sejak kapan sebaiknya kita sudah mulai mempersiapkan dana pensiun kita Pak? Mulai sekarang Mbak Andra. Kalau punya anak saat ini pun sudah mulai belajar untuk menabung. Oke, baiklah Pak Nanang, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan informasinya. Sama-sama Mbak Andra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh